Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Tropis, lapisan tanahnya pun semakin lembab dan basah. Lapisan tanah seperti ini menjadi tempat bagi proses dekomposasi atau pembusukan guna mengurai tumbuhan dan hewan yang mati untuk didaur ulang guna menghasilkan material dan nutrisi yang berguna. Tidak salah lagi, jalur yang saya susuri merupakan jalur perlintasan ular. Aroma kotoran ular yang tajam di sekitar sini menjadi pertanda bahwa daerah ini merupakan habitat ular. Woi, ular! Wis! Lihat nih. Ular pertama yang saya temukan di aliran sungai ini. Ini jenis ular piton ya, sancak kembang. Ular ini sangat sering saya temukan karena memang jenis ular ini tuh sangat banyak populasinya di Indonesia. Ular ini menguasai berbagai habitat, mulai dari hutan, rawa, sungai, atau mungkin lingkungan penduduk. Karena populasinya memang sangat banyak. Keberadaan sancak kembang kecil ini menjadi petunjuk jika lokasi lembah dan aliran sungai benar-benar habitat ular yang sekaligus tempat yang tepat untuk mereka berkembang biak. Dan lihat ukurannya nggak terlalu besar. Wah, panjangnya sekitar hampir 2 meteran. Lihat ini. Ular piton reticulatus sangat menyukai daerah-daerah berair. Sungai seperti ini adalah tempat favoritnya. Ketika pagi, ular piton ini berjemur di atas pohon untuk mendapatkan kehangatan dari sinar matahari. Dan ketika malam, ular ini akan aktif mencari makan seperti tikus ataupun anak burung. Lihat, ular itu menggigit grab stick saya. Ularnya sangat galak sekali ya. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Ular yang nggak terlalu besar, namun cukup berbahaya karena kalau sampai terkena gigitan ular ini, kulit kita akan robek dan itu rasanya sangat menyakitkan. Ular ini memiliki gigi yang berbentuk seperti kail, jenis gigi Aglipa yang sangat tajam dan berbahaya apabila sampai menggigit ya. Oke. Saya rasa ular ini lagi nyari-nyari makan ya di sekitar sini. Biar aja lah. Kita jangan ganggu ular ini terlalu lama. Kita jalan lagi. Mudah-mudahan kita nemuin jenis ular lain yang nggak biasa kita temuin. Yuk. Keberadaan ular natrix atau ular air membuat saya semakin yakin di sini merupakan habitat beragam jenis ular. Karena sebuah habitat tidak hanya dihuni oleh satu jenis hewan saja. Reptil memang menyukai daerah dengan kelembaban tinggi dan berada tidak jauh dari aliran sungai. Barusan saya lihat seekor ular melintas ke bawah batu itu. Percis di bawah batu ini nih. Barusan banget. Saya akan coba untuk cari ularnya. Memang agak bahaya ya. Tapi saya harus lakuin karena saya penasaran banget. Itu sejenis ular air. Saya rasa itu adalah jenis ular sapi ya. Yang tadi dimakan burung elang itu loh. Tapi bentuknya lain. Itu kepalanya keluar. Saya akan menghampirinya. Dapat. Lihat ini. Ternyata Nah, ular ini akan nyaman kalau kita pegang
dari bagian ekornya kayak gini. Kenapa saya suka pegang ular dari belakang sini? Karena ketika ular ini berbalik untuk menyerang, saya akan refleks dan melepaskan pegangan saya. Jadi masih aman. Dan jarang sekali saya tergigit kalau misalkan melakukan teknik dengan cara seperti itu. Kehati-hatian selalu menjadi nomor satu. Karena kalau misalkan kita kurang hati-hati, tetap aja. Segimanapun kita menggunakan teknik yang jago, kalau misalkan kita kurang hati-hati, itu pasti kita kena gigit. Coba sekarang saya simpan di air, kita lihat bagaimana dia gerak di air. Saya lepas nih ya. Nah, lihat. Serangannya itu bertubi-tubi tanpa henti ya. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, mata disuguhi pemandangan hutan dan pepohonan serta semak belukar yang kemungkinan menjadi tempat berkamuflase satwa-satwa liar. Sehingga tidaklah mudah untuk bisa melihat langsung keberadaan satwa liar penghuni hutan. Bagian demi bagian aliran sungai saya lewati sambil menyisir lokasi-lokasi yang paling memungkinkan menjadi tempat sarang ular. Namun, hingga saat ini saya belum menemukan satupun pertanda kehadiran ular berukuran besar. Rupanya keberuntungan masih berpihak pada saya. Sesuatu yang saya cari-cari tiba-tiba muncul. Ya, apalagi kalau bukan seekor ular berukuran lumayan besar dan panjang. Lihat, ada seekor ular besar yang lagi istirahat. Itu lihat di sana. Lagi-lagi Piton reticulatus atau senja kembang. Banyak sekali ya di sini. Ini merupakan ular indukan mungkin ya di sekitar sini. Jadi ular yang sudah bisa kawin dan sudah bisa punya anak. Panjangnya saya yakin sekitar 3,5 meter, bahkan bisa sampai 4 meter. Ular piton sebesar ini bisa dianggap berbahaya bagi orang yang tidak terbiasa dengan ular. Karena piton besar cenderung menyerang terhadap manusia baik sengaja maupun tidak. Belum lagi luka yang diakibatkan gigitan piton sebesar ini akan sangat fatal. Ularnya langsung marah. Ketika saya ganggu, ularnya langsung marah, lihat. Benar kan dugaan saya? Ular yang besar ini sedang berganti kulit. Dia berendam untuk membuat kulit lamanya itu menjadi lentur dan mudah untuk dilepaskan. Ular berganti kulit sekitar 3 bulan sekali untuk membuang parasit ataupun kutu yang menempel di tubuhnya. Agresivitas Piton reticulatus ini cukup membuat saya berpikir ulang untuk berada terlalu dekat dengannya. Karena tubuh piton yang elastis dapat sewaktu-waktu menjangkau saya dan menancapkan gigi-gigi aglifanya yang sangat tajam. Ular ini besar sekali. Dia banyak sekali. Saya rasa saya akan lepas ular di sini. Karena kalau terlalu lama saya ganggu, khawatir ular ini jadi stres dan